Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan private coaching yang kita rutin, sudah kita adakan lebih dari 1 tahun ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Abi dari Jakarta, terus ada Septiana dari Hong Kong. Oke, sambil Pak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Gelap-gelapan Bu. Repot Pak. Christmas Day. Nggak apa-apa Bu. Ya, dinikmati aja, disyukuri. Di luaran sana banyak orang yang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Oke, hari ini kita akan bahas materi yang sangat luar biasa ya, seperti itu. Oke. Langsung mulai aja, Mbak Vira. Materinya ditampilkan, terus direkod sama di live kan sekalian ya. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang goal setting dan momentum ya. Jadi banyak sekali orang yang pengen bisnisnya besar, pengen punya karir, tapi mereka nggak punya impian ya, impian yang jelas. Jadi banyak sekali orang yang gagal di kehidupan ini bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak beruntung, tapi kebanyakan mereka tidak merencanakan itu. Saya dulu saat masih muda punya impian di umur 30 sampai 40 tahun itu saya bekerja ya. Saya harus punya ini, itu, dan sebagainya. Dan alhamdulillah di usia 37 tahun, saya sudah bisa mencapai apa yang teman-teman mungkin inginkan, yaitu financial freedom. Jadi saya bisa punya income, punya aset, punya tim, dan sebagainya. Dan di usia saya yang sekarang di angka 40-an, saya sudah punya beberapa impian yang harus saya kerjakan. Salah satunya ya, saya mau meneruskan buku saya yang keempat yang belum sempat saya cetak. Terus saya harus mau besarin bisnis saya sendiri ya. Kalau kemarin saya sempat besarin bisnis orang lain, kerjasama ya. Sekarang saya punya bisnis sendiri. Saya juga punya DNM ya, Digital Nusantara Mendunia. Jadi ini PT-nya udah jadi, dan kedepannya DNM juga akan kita go publikkan juga ya, karena memang jasa-jasa yang kita jual lewat DNM itu banyak banget. Dan saya juga akan menciptakan yang namanya momentum. Momentum itu adalah salah satu
hasil dari apa yang sudah kita lakukan ya. Biasanya kalau saya istilah momentum tuh cek ombak. Jadi saya melempar sesuatu, nah, responnya bagaimana? Nah, itulah yang namanya cek ombak, seperti itu. Thank you. Hari ini kita akan lanjutkan. Silakan Mas. Ya, luar biasa ya. Ada kata-kata yang sangat kena banget ke diri saya, yaitu sudah sibuk setengah mati, tapi bisnisnya nggak berkembang. Menurut teman-teman, kira-kira apa yang membuat bisnisnya teman-teman saat ini tidak berkembang? Silakan bantu tulis ya di kolom chat. Kira-kira apa yang membuat teman-teman bisnisnya tidak berkembang? Ya, silakan bantu isi ya. Yang teman-teman yang ada di Facebook, di Instagram, di YouTube, boleh tulis juga sekalian. Ada yang bisa bantu jawab saya? Saya sambil cek yang ya, masuk di Facebook. Oke, belum ada yang bantu jawab ya. Kita lanjut aja. Lanjut Mas. Mengapa orang yang kelihatan punya impian tapi tidak sukses? Ya, pernah teman-teman berpikir ada orang yang selalu ngomong tentang ABCD tapi nggak sukses? Kalau menurut saya, bukannya mereka nggak sukses, tapi mungkin belum, ya. Karena orang sukses itu banyak apa ya? Banyak sekali versinya. Saya pernah punya teman di Kalimantan waktu itu, impian dia itu sepele, yaitu pengen punya apa namanya teman-teman, punya ini toilet. Jadi selama ini teman saya itu kalau buang air besar atau kecil itu masih di tetangganya. Nah, akhirnya impiannya dia jelas, dia setting impiannya dia pengen punya toilet sendiri. Dan apa yang terjadi setelah beliau berproses hampir 3 tahun ya, hampir 5 tahun ini, bukan hanya toilet yang dia bangun, bahkan beliau bisa bangun rumah, beli rumah lagi, beli kebun, dan beli mobil ya teman-teman. Jadi sesuatu hal itu kalau teman-teman lihat, jangan dilihat saat mereka prosesnya ya. Gitu. Atau teman-teman lihat hasilnya, wah ngomongnya gede gini-gini, biarin gitu. Saya dulu sendiri pernah waktu masih tinggal di Jawa ya, di kampung. Saya tulis tuh impian saya 50 juta per bulan di kamar mandi. Jadi sambil saya jongkok, saya bayangin tulisan 50 juta per bulan itu. Dan itu prosesnya lama banget teman-teman. Mungkin lebih 10 tahun. Dari saat saya menulis itu, impian itu bisa terjadi. Jadi kalau teman-teman saat ini melihat orang yang punya impian tapi belum sukses, yakinlah orang itu belum mungkin waktunya belum saat ini, mungkin setengah tahun lagi atau bisa jadi 1 tahun lagi baru berhasil, seperti itu. Oke, next. Kesalahan dalam memiliki impian di industri multi-level marketing. Bukan impian yang sebenarnya tidak ditulis. Yuk, hari ini teman-teman ayo belajar menulis apa sih impian Anda. Jadi malam hari ini
Saya pingin teman-teman tuh lebih proaktif ya. Jangan hanya dengerin, apalagi dengerin sambil tiduran. Nah, itu saya yakin impian Anda nggak akan cepat terjadi. Kenapa? Karena teman-teman nggak pasti impiannya gitu loh. Coba teman-teman hari ini tulis dong apa impiannya, seperti itu. Ya. Teman-teman bisa tulis impiannya, kira-kira apa? Boleh ditulis? Boleh dibantu teman-teman? Oke, saya sambil cek yang di online ya, barangkali ada yang nulis. Ada yang berani nulis impiannya? Atau masih bingung impiannya? Atau ragu-ragu dengan hidupnya? Masih galau? Oke, sudah saya cek live juga. Kita live di YouTube juga ya. Oke, kalau teman-teman tidak mau proaktif, kita cepet aja ya. Karena saya yakin teman-teman sudah pandai karena apa yang kita ingin tiktokannya nggak istilahnya biar jalan, tapi teman-teman nggak kurang proaktif ya sudah. Berarti kita main cepet saja ya teman-teman. Oke Mas, kita main cepet saja Mas, karena teman-teman yang hadir ini kurang proaktif malam hari ini. Langsung Mas. Oke, join the top 3%. Survei di Harvard Business School ya. Tahun 1979, 84% tidak punya impian. Faktanya di tahun 1989, income-nya itu hanya kecil ya. 13% punya impian tapi tidak tertulis. Income-nya hanya 2 kali ya, lipat. Tapi hanya 3% yang punya impian dan tertulis. Dan faktanya income-nya 10 kali yang lain, 97%. Makanya orang sukses tuh hanya sedikit. Kenapa? Karena disuruh nulis impian aja mereka nggak mau gitu loh. Teman-teman hari ini tak suruh buat impian aja nggak mau ya. Ya sudah, ya itu pilihan. Saat teman-teman nanti 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan hidupnya masih begini-begini aja ya, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri Anda. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak mau mengikuti polanya. Orang sukses itu punya pola ya teman-teman. Salah satunya apa? Ya membuat impian. Jadi kalau teman-teman malam hari ini dapat pencerahan dari apa yang saya sampaikan, silahkan tulis impiannya dan ditulis ya, ditulis seperti itu. Oke, next. Nah, kita ada yang namanya Dream Book, buku impian. Saya punya buku impian tuh 10 yang lebih dari 15 ya, kurang lebih 15 tahun yang lalu. Saya sudah buat buku impian. Bukunya ada. Besok kalau teman-teman nanti mau lihat, linknya saya kasihkan ya, Dream Book saya. Oke, lanjut. Nah, terus goal setting. Kira-kira kapan kita mau mencapainya? Gitu loh. Jadi tadi pagi saya ngobrol sama Pak Robert. Pak, saya mau grand launching perusahaan saya yang baru tanggal 28 Oktober 2023 di Nusa Dua Bali. Saya mau ngundang owner-owner pabrik yang supply produk ke kita. Terus saya mau memberi penghargaan, targetnya 1 rumah mewah, 5 Pajero spot, terus ada 20 HRV, ya, terus ada 50 umroh,
dan ada 200 orang yang tur ke Thailand. Itu targetnya, teman-teman. Itu saya targetkan, tadi saya baru ngomong tadi pagi sama beliau. Tapi memang flyernya belum jadi ya. Tapi teman-teman nantikan ya, flyer kita sangat luar biasa. Jadi kita buat goal setting namanya. Tanggal 28 Oktober 2023 kita akan grand launching. Yang tadi itu kita mau undang artis, kita siarkan TVRI Bali dan Bali TV, nanti kita masukkan. Terus kita akan recognition teman-teman yang sudah mencapai reward seperti itu. Itulah yang namanya goal setting. Atau kalau saat ini teman-teman goal settingnya apa? Kalau saya, target saya kayak kemarin di 2 bulan pertama saya launching bisnis saya harus buat acara offline, dan terima kasih kemarin kita sudah buat acara offline perdana yaitu di Tulungagung. Terima kasih pada Bu Septiana yang sudah handle dari Hong Kong ya acara kemarin, dan kita juga siarkan TV di Doho TV. Jadi bisnis kita ini bisnis yang real ya. Kita ada setting, bukan bisnis settingan tapi memang di setting. Beda antara settingan sama di setting. Kalau settingan itu ya hanya tipu-tipuan. Kalau di setting, goal setting itu memang benar-benar kita buat perusahaan ini akan besar, dan orang-orang yang nanti ikut kapal kita dipastikan mereka akan mencapai finish seperti itu. Oke, next. Kelemahan nomor 1 pemimpin MLM adalah goal setting ya. Ini yang sering banget teman-teman lupakan ya. Namanya goal setting. Ya. Jadi banyak sekali orang yang ingin sukses di bisnis, tapi mereka tidak punya target yang jelas. Kapan mereka akan mencapai targetnya itu? Mereka malu, mereka tidak percaya, mereka tidak punya ambisi. Itu yang harus teman-teman perbaiki. Ya, makanya tadi saya minta tolong ke teman-teman untuk buat impian. Nah, impian aja teman-teman tidak mau buat, apalagi goal setting. Makanya kalau hidup teman-teman saat ini tidak ada perubahan, wajar ya, sangat wajar. Kenapa? Karena teman-teman yang pertama impian tidak punya, yang kedua goal setting aja nggak mau gitu loh, mentargetkan seperti itu. Ya, oke, next. Ya, ini bedanya ya teman-teman antara dream, ya, antara dream, goal ya. Jadi dream itu orientasinya pada motivasi. Nah, goal orientasinya pada hasil. Kalau dream, impian itu perlu imajinasi. Sedangkan goal itu perlu kerja. Ya. Dream, impian itu tidak nyata. Goal itu nyata, dream tidak ada batas waktu. Kalau goal itu ada batas waktu. Dream tidak terukur, goal terukur. Nah, contohnya apa? Contohnya saya mau omset 15 miliar dalam setahun. Boleh nggak punya impian seperti itu? Boleh. Gitu loh. Tapi kalau saya pribadi, saat ini 15 miliar itu di 3 bulan pertama itu sangat mustahil. Kenapa? Karena pertama tim saya masih baru, yang kedua baik manajemen atau leadernya. Yang kedua, kita belum punya pasar yang repeat order. Kita masih buka lahan. Jadi kalau mencapai omset 15 miliar, itu sesuatu yang mustahil saat ini. Tapi 6 bulan atau 1 tahun ke depan, angka 15 miliar sebulan ya, itu pasti terjadi. Kenapa? Karena kita siapkan yang pertama manajemen yang tangguh, yang kedua kita siapkan produk-produk yang variatif, yang ketiga, kita siapkan leader-leadernya yang terdidik. Yang keempat,
kita buat ribet-ribet yang memacu tim untuk bekerja keras dan bekerja nyata. Dan yang kelima, kita gunakan yang namanya marketing langit. Kita akan perbanyak sedekah kita akan perbanyak iklan-iklan kita ya di media sosial. Jadi marketing langit kita ada dua, yang pertama sedekah, yang kedua iklan di media sosial. Dan apakah itu bisa berhasil? Insya Allah, pasti kita harus yakin ya, seperti itu. Oke, next. Ya, bedanya antara dreamer dan goal achiever ya. Kalau dreamer itu hanya mimpi aja ya. Rata-rata orang itu berani bermimpi. Tapi banyak orang yang tidak memiliki goal untuk mencapai ya. Mereka sangat takut. Makanya setelah mereka buat impian, mereka ya cuma buat impian aja. Setelah itu lupa impiannya apa lagi, apa yang dilakukan seperti itu. Kayak saya, impian saya 15 miliar omset. Ya, mulai hari ini saya sudah siapkan yang tadi itu, siapkan manajemen yang tangguh, siapkan produk-produk berkualitas. Target kita nanti tiap 2 bulan sekali launching produk. Terus kita siapkan leadernya dengan training-training yang keren, yang berkualitas juga. Yang kelima, kita siapkan ribet-ribet yang bagus, yang fantastis. Dan yang keenam yang tadi itu, kita adakan yang namanya marketing langit, yaitu dengan cara sedekah, baksos, dan iklan. Itulah seorang goal achiever ya. Kita selalu berpikir kita lakukan seperti ini. Makanya kalau di tim saya itu ada yang namanya MOM, meeting of minute. Jadi hasil meeting apa? Tapi setelah hasil meeting itu dibuat, nanti ada yang namanya MOA, meeting of action. Jadi setelah meeting itu apa yang harus dilakukan, itu yang terpenting. Ya, teman-teman, seperti itu. Jadi meeting itu bukan hanya meeting evaluasi, tapi meeting setelah ini mau melakukan apa, itu wajib. Makanya di tahun 2023, kemarin-kemarin saya selalu bilang, solusi tajir 2023. Karena apa? Biar memacu neurosen kita, otak kita, berpikir. Tahun depan, kalau kata orang resesi, saya panen raya. Hanya orang-orang yang percaya resesi yang akan mengalami resesi. Tapi kalau kita percaya tahun depan adalah peluang, tahun depan 2023 adalah kita panen raya, maka akan panen ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Nah, aktivitas dan produktivitas. Jadi aktivitas kita ya bukan hanya makan, minum, tidur, sekolah, berangkat kerja, setelah itu tidur lagi, enggak. Tapi kita harus produktif. Seperti saat ini, banyak orang yang di luaran sana yang sudah rebahan, scroll medsos, tapi saya salut buat teman-teman yang malam hari ini masih meluangkan waktu untuk sharing bersama kita. Jadi Anda orang produktif. Dan saya pun dari pagi sampai malam, bahkan habis ini saya sudah ada janji ya, jam 21.30 saya harus sampai Depok ya. Makanya sharing kita ini maksimal jam 8 ya, 8 WIB. Kenapa? Karena saya setelah itu harus pergi ke Depok, ketemu orang lagi. Itulah produktivitas saya. Gitu loh. Makanya kalau teman-teman lihat, wah Pak Rudi bekerja keras, Pak Rudi sukses dan sebagainya, ya wajar ya teman-teman. Kemarin saya 3 minggu roadshow ke Jawa Tengah, Jawa Timur untuk presentasi ya. Terus saya pulang kemarin nyetir sendiri, sekarang sudah mulai aktivitas lagi di Jakarta, ketemu partner-partner bisnis saya. Ya wajar kalau seandainya saya nanti mencapai apa yang saya inginkan ya. Kenapa? Karena saya produktif. Gitu. Oke, next Mas. Jadi jika Anda sibuk, pastikan Anda bergerak maju, bukan malah mundur. Ya, banyak sekali orang yang kelihatan sibuk, ya, kelihatan sibuk tapi nggak maju-maju. Ya, jika Anda sibuk,
pastikan bergerak maju. Jadi hidup Anda jangan stagnan, ya. Jangan hanya ngikuti pola itu aja. Ayo maju, bergeraklah. Oke, next. Ada yang tahu nih gambar apa, teman-teman? Ya, ini adalah gambar daun dan ulat ya. Jadi ulat itu akan memakan daun dan setelah kenyang, ulat itu akan puasa menjadi kepompong. Nah, setelah jadi kepompong, ulat itu akan menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi saat ini teman-teman saatnya bekerja keras. Setelah bekerja keras, Anda bisa jadi kepompong ya. Tinggal di rumah, bangun bisnis dari rumah, dan Anda menjadi kupu-kupu yang indah. Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Oke, next. Ya, perbedaan antara bekerja dengan goal dan bekerja tanpa goal adalah hasilnya. Ya, saya selalu bilang kepada teman-teman, orang-orang yang sukses di MLM atau orang-orang yang sukses di suatu bisnis itu pasti ada skenarionya. Makanya teman-teman, kalau Anda memang mau sukses tahun 2023, tempel terus manajemen, tempel terus support system. Anda ikutin pola mereka. Kenapa? Karena manajemen juga butuh leader-leader yang sukses. Mereka juga akan bekerja keras menciptakan leader-leader yang sukses. Kenapa? Karena di industri MLM, yang kita jual bukan hanya produk suplemen, bukan hanya produk kesehatan, ya, tapi kita jual yang namanya leader yang sukses. Itu produk juga. Makanya kalau Anda pengen sukses di MLM, tempel terus perusahaannya. Tempel terus support sistemnya. Pasti Anda akan jadi. Kenapa? Karena mereka juga akan membantu Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Anda akan diarah-arahkan juga. Seperti itu. Oke, next. Nah, makanya perlunya yang namanya goal setting. Kapan Anda pengen punya mobil? Kapan Anda pengen punya penghasilan berapa? Tulis. Kalau saya di bulan besok tahun baru ini, saya sudah mulai menemukan ritme saya lagi ya. Itu yang saya sudah targetkan omset Januari 2023 ya harus 1 miliar. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya akan melakukan pembinaan leader, rekrut member baru, terus saya iklan dan sebagainya. Itu yang akan saya lakukan. Januari 2023 omset 1 miliar. Target saya. Seperti itu. Oke, next. Tapi goal setting juga harus smart, spesifik, harus jelas. 1 miliar. 1 miliar dari mana? Ya, karena kita produknya ada skincare, kita ada minyak balur, kita ada istilahnya propolis, kita ada juga kapsul untuk saraf kejepit dan imun. Itu saya yakin dengan taruhlah 8 varian, masing-masing varian tuh menghasilkan omset 100 juta aja minimal, udah 800 juta. Ya. Terus ada minuman kolagen. Nah, jadi saya optimis Januari 2023 tuh omset 1 miliar bisa tercapai. Kenapa? Karena varian
beberapa varian itu kita targetkan punya omset 100 juta. Ya, itu spesifik. Measurable, apakah bisa diukur? Sangat bisa diukur. Achievable, apakah bisa dicapai? Sangat bisa dicapai. Dan apakah realistik? Ya sangat realistik. Kenapa? Karena saya pernah di perusahaan lama itu mencetak omset hampir 800 miliar. 800 miliar selama 6 tahun. Dan itu terjadi. Gitu loh. Dan apakah di perusahaan saya yang baru bisa mencapai seperti itu? Harus bisa. Kenapa? Karena kita tinggal mengulang. Polanya kita udah tahu. Ibarat kita jahit baju, kita udah tahu cara ngukur lengan, cara ngukur perut, cara ngukur kerah, dan sebagainya. Maka membuat baju yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pasti akan jadi. Bahkan lebih sempurna. Kenapa? Karena sudah tahu cara ngukurnya. Sama dengan bisnis, kita tahu cara ngukurnya, ya kita yakin kita akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Timely, apakah bisa dikejar waktunya? Sangat bisa. Seperti itu. Oke, next. Goal harus terukur, ya. Pasti harus terukur. Seperti itu. Oke, next. Nah, bagaimana sih parameter bisnisnya? Oke, next. Parameter bisnis adalah sejumlah angka-angka penting dan struktur organisasi yang ditentukan berdasarkan pengalaman dan statistik yang gunanya untuk mengukur kesehatan, kestabilan bisnis Anda. Nah, angka-angka yang penting dan struktur organisasi. Nah, gimana caranya? Next, Mas. Betul. Nah, strateginya seperti ini, ya. Jadi target Anda bonusnya berapa? Nah, strateginya yang pertama adalah jualan. Fokus ke produk. Ya, kita fokus ke produk. Mana yang kita kira-kira suka? Teman-teman suka skincare, main skincare. Teman-teman suka minyak balur, fokus ke minyak balur. Teman-teman suka propolis, fokus ke propolis. Teman-teman suka minuman kolagen, fokus ke minuman kolagen. Teman-teman suka produk untuk terapi imun dan saraf kejepit, ya fokus ke situ. Ya, Anda bisa juga jadi super salesman, Anda sendiri yang jualan dulu, ya. Terus Anda pasang banyak ID, titik, ya. Bisa juga tanpa sistem, tapi Anda batu kali. Nah, itu kalau kita hanya fokus jualan. Tapi kalau Anda fokus membangun jaringan, maka bisnis Anda akan lebih besar lagi. Kenapa? Karena teman-teman seimbang antara membangun jualan produk dan membangun bisnisnya. Ingat teman-teman, kalau kita hanya fokus jualan produk, maka kita akan kelelahan. Tapi kalau kita fokus membangun bisnis, membangun partner bisnis, membangun tim, maka kita nggak akan lelah. Kenapa? Karena bisnis kita akan bertumbuh. Ya. Dan jaringan itu basisnya apa? Basisnya adalah bisnis konsumen. Nah, kita perbanyak ID member, kita menggunakan sistem, dan kita membangun sistem yang namanya batu bata. Kenapa batu bata? Karena batu bata itu bisa dibentuk, bisa terjadi duplikasi yang baik terhadap jaringan kita. Seperti itu. Oke, next. Jadi, nafas kita adalah new app, new aplikasi, new member, ya. New ID tidak sama dengan new member. Ya. Jadi kita fokus untuk pengembangan member-member baru. Tumbuh di jaringan kita. Oke, next. Nah, ini di sini kita tahu bonus sama dengan omset sama dengan new app.
Ya, jadi bonus bonus sama dengan omset sama dengan new apps. Sistem binary multi ID ya. Jadi dapat omset, dapat bonus, tapi tanpa jaringan. Itu bisa, karena Anda fokus jualan. Tapi yang benar adalah dapat omset, dapat bonus, dan dapat jaringan. Kenapa? Karena semakin Anda besar jaringannya, maka bonusnya juga akan semakin besar. Seperti itu. Oke. Lanjut, Mas. Ya, omset 100 juta, karena kita hanya jualan sendiri, apakah bisa? Bisa. Tapi dengan omset 60 juta, dan member baru kita yang tercipta itu ada lebih dari 16, maka jaringan Anda akan kuat ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus fokus membangun tim. Makanya kalau teman-teman kemarin lihat saya jalan sampai Jawa Timur dan sebagainya. Tujuannya apa? Karena saya pengen membangun tim. Bukan saya jualan sendiri. Gitu. Jadi dengan omset 100, mungkin saya menghasilkan omset 100 juta sendiri bisa. Tapi itu sangat melelahkan, teman-teman. Ya. Lebih baik saya punya hanya omset 60 juta, tapi member-member yang baru masuk tiap harinya tumbuh, itu yang sangat kuat. Makanya kalau Anda ingin bisnisnya besar, ya Anda harus membangun jaringan, baik Anda membangun sistem reseller ataupun membangun jaringan. Sama seperti itu. Cuma enaknya kalau bedanya kalau bisnis reseller, Anda kalau mau mengalahkan distributor Anda sangatlah susah ya. Kenapa? Karena Anda harus butuh modal yang besar untuk jadi distributor. Tapi di MLM, Anda walaupun hanya dengan modal 350.000 atau 500.000, Anda bisa menjadi distributor. Bahkan bisa mengalahkan upline Anda. Seperti itu. Oke, next Mas. Apa sih parameter bisnisnya? Ya, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang tidak bisa ikut Zoom, silahkan ikut YouTube Live ya. Ya. Jadi parameter bisnis itu adalah jumlah member baru, new apps, rekrut pribadi RP. Jadi berapa jumlah yang hadir di seminar, berapa yang berlangganan program pendidikan, berapa orang yang melakukan 15 planner. 15 planner itu apa? 15 kali 15 kali presentasi. Jadi teman-teman, taruhlah Anda pengen mengukur jaringan Anda kuat, sehat ya, dihitung berapa yang hadir di seminar. Jadi kalau ada seminar, jaringan Anda tidak ada yang hadir, wassalam. Bisnis Anda stagnan, bahkan akan mati. Sama halnya kayak kita, manajemen. Kalau jumlah orang yang hadir di seminar itu sedikit atau berkurang terus, ya itu PR. Manajemen harus buat langkah-langkah selanjutnya apa? Agar apa? Agar orang yang hadir di pertemuan itu banyak. Seperti itu. Terus, ya ini sebenarnya PR juga kita untuk member kita. Kenapa yang hadir di Zoom hanya 11 orang? Ini PR. Nah, bisa jadi mungkin banyak orang yang sudah join di bisnis kita, tapi ternyata mereka tipe batu bata, bukan berlian ya. Mereka nggak mau kita ajari. Nah, apa langkah berikutnya? Ya udah, kita lupakan aja. Kita fokus lagi rekrut member baru lagi. Ya. Jadi kalau member-member lama kita ajak
ikut training, nggak mau, nggak usah dimarahi, biarkan saja. Kenapa? Ingat teman-teman, downline itu bukan karyawan kita ya. Downline itu adalah partner bisnis kita. Kalau partner bisnis kita itu nggak mau maju, apa yang dilakukan? Tinggalkan. Kita cari partner bisnis lagi yang mau visi semisi. Gampang kan? Sangat gampang. Seperti itu. Oke, next. Apps seminar program pendidikan 15 Planner Core. Ya. Jadi berapa jumlah member yang harus Anda rekrut? Ya. Seminar yang hadir berapa? Terus ada program pendidikannya enggak? Kalau enggak ada program pendidikan ya, saya yakin perusahaan itu akan tumbang, bahkan nggak akan maju. Makanya ada perusahaan yang bilang nggak penting support system. Wah ya sudah, siap-siap aja perusahaan itu tumbang. Kenapa? Karena ingat, kita bisnis itu bukan hanya jualan ya teman-teman. Kita bisnis ini juga harus membangun leadership. Kalau leadernya aja males ikut pertemuan, jangan harap downline-downline-nya akan ikut pertemuan. Kalau leadernya aja males untuk belajar, jangan harap timnya, downline-nya mau ikut belajar. Itu pokok. Makanya kalau saya, istilahnya, saya ngasih contoh. Kayak kemarin saya datang ke Jawa Timur, harus nyopir sendiri, harus isi acara sendiri, presentasi sendiri, demo produk sendiri. Nggak apa-apa, saya lakuin. Itulah seorang leader, memberi contoh. Makanya kalau teman-teman pengen sukses, kasih contoh timnya. Tapi taruhlah timnya sudah dikasih contoh, tapi mereka nggak bergerak. Lupakan, cari yang lain lagi. Itulah kunci sukses di bisnis ML, ya teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Jadi ini ada dua ilustrasi antara A dan B. A itu omsetnya 100 juta, B itu omsetnya 30 juta. Kalau A omset 100 juta itu member yang masuk itu 15 orang. Yang melakukan 15 planner atau presentasi 15 kali sebulan itu nggak ada. Terus yang menjadi core, leader, itu nggak ada. Tapi yang B, ini omset sekarang masih 30 juta. Tapi aplikasinya yang masuk 50 orang. New aplikasi ya, member baru. Terus yang melakukan vision planner ada 20 orang. Yang melakukan presentasi 15 kali sebulan atau 2 hari sekali presentasi. Dan menjadi core, menjadi leader itu 5. Ya, kalau menurut teman-teman, bisnisnya yang akan tumbuh besar, A atau B? Silakan tulis di kolom komentar. Hantu rimba, B. Oke. Siap laksanakan, nyimak. Jos, ratakan B. Utis-utis nih B. Kira-kira apa alasannya kalau milih B? Ya. Jadi teman-teman harus ingat, jangan sampai membangun yang namanya istana pasir. Kelihatan omsetnya besar, tapi kropos. Kena badai, jaringannya rontok. Ya. Maka yang harus dipilih adalah gimana caranya jaringan Anda tumbuh tiap bulannya. Gimana caranya tim Anda bisa melakukan yang namanya 15 planner atau 15 kali presentasi. Yang menjadi leader harus lebih banyak. Karena yang aktif bekerja lebih banyak leader aktif. Ya, betul. Jadi Anda harus mulai fokus membangun tim Anda juga. Apakah berat, Pak? Semua berat, nggak ada yang mudah ya teman-teman. Di dunia ini nggak ada yang mudah.
Tapi kita akan dapat kemudahan jika kita bergerak, jika kita melaksanakan. Yang susah itu adalah mengangkat tinggi-tinggi pantat Anda dan Anda bilang sukses. Nah, itu. Ya. Makanya Anda harus angkat pantat Anda. Anda harus mulai bekerja. Jangan hanya rebahan, jangan hanya duduk. Saya sebenarnya sangat nggak suka ngisi Zoom itu duduk. Biasanya saya itu berdiri. Cuma karena saya belum di kantor dan saya nggak bawa stick ya, stick tinggi, maka saya energinya itu kurang maksimal. Kalau duduk ini kan perutnya ketekan ya, sangat ketekan. Tapi kalau berdiri, nah, itu energinya beda. Seperti itu. Oke, next. Nah. Ini yang akan terjadi ya teman-teman. Kalau kita hanya membangun istana pasir, 6 bulan ke depan, member baru kita hanya 30 orang, tapi yang membangun secara sistem, itu ada 150 orang. Saya pengalaman di kapal lama, itu buat promo 50 AILA. Apa yang terjadi? Itu 2 kali, jadi 100 AILA ya. Apa yang terjadi? Yang tersisa menjalankan bisnis itu hanya 5%, hanya 5-10 orang lah. Sisanya yang 80 orang lebih kemana? Hilang. Kenapa ya? Karena mereka hanya ribet hunter, pencari ribet. Mereka tidak membangun bisnis selanjutnya. Dan apakah yang terjadi ya? Yang terjadi mereka gonta-ganti bisnis ya sudah. Mereka tidak mencapai yang namanya passive income. Tidak mencapai yang namanya maksimal bonus. Dapatnya hanya receh terus. Dan lama-lama jaringan mereka juga rusak. Kenapa? Karena diajak ke sana, kemari, akhirnya nggak dipercaya. Itu yang terjadi. Makanya membangun bisnis itu, teman-teman harus punya target, goal setting, dan kapan Anda bisa menikmati yang namanya financial freedom. Itu yang terpenting. Oke, next. Jadi bisnis yang stabil, yang dapat dikendalikan, bisa screenshot juga, ya. Jadi bisnis yang stabil yang dapat dikendalikan itu adalah bisnis yang bagus. Jadi kalau Anda ingin punya bisnis, Anda harus bangun dengan sengaja. Berapa targetnya, berapa omsetnya, berapa jumlah orang di member Anda. Saya pernah sharing sama salah satu leader. Saat acara itu belum mulai, leader itu saya ajak naik ke panggung. Saya hanya bilang kepada beliau, Mas, coba Anda bayangkan kalau yang hadir di acara ini semua adalah member Anda. Kira-kira bisnis Anda besar atau besar. Dan itu beliau lakukan. Dan apa yang terjadi? Beliau mencapai Royal Crown waktu itu. Kenapa? Karena memang secara fisik, secara naluri, secara hati, kita membayangkan bisnis kita sebesar apa. Saya membangun bisnis seperti itu, teman-teman. Di awal mungkin hanya 5 leader, setelah itu naik 20 leader, setelah itu 100, setelah itu 1000, setelah itu mungkin 5.000, setelah itu 110.000, 100.000. Seperti itu. Makanya bisnis Anda harus dibangun dengan sengaja. Ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut tentang hal ini. Nah, itu perlu private coaching lagi. Hanya 2 orang. Kenapa? Karena itu menyangkut dengan perkembangan jaringan Anda itu mau dibawa kemana. Seperti itu. Oke, next, lanjut. Nah, jadi goal
harus menantang, dan masuk akal. Oke, next. Ada goal hasil, ada goal kerja, keduanya harus sinkron. Ya. Jadi target Anda itu apa? Nah, itu Anda harus sinkronkan ya, teman-teman. Oke, next. Goal hasil sama dengan sponsori 5 RP per bulan. Nah, goal kerja itu presentasi 15 kali per bulan. Goal kerja adalah presentasi 30 kali per bulan. Ya. Jadi kalau Anda pengen bisnisnya besar, Anda harus sponsori 5 rekrut pribadi per bulan. Nah, kalau Anda pengen kerja maksimal, Anda harus presentasi 30 kali per bulan. Jadi tiap hari minimal 1 orang Anda presentasi, baik Anda ketemu langsung, offline ataupun online. Ya. Tadi saya di grup ngasih siapa yang mau follow up daftar nama. Nah, ternyata malah di prospek balik. Ya nggak apa-apa, itu tes mental. Ya. Jadi kalau kita mau belajar sukses ya harus berani tes mental, berani ditolak, berani diajak ke bisnis yang lain. Nah, seperti itu. Oke, next. Goal hasil, passive income 100 juta per bulan dalam 2 tahun. Ya. Apa yang harus dilakukan? Goal kerja, presentasi 30 kali per bulan. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, goal hasil menghadirkan 3 orang di pertemuan. Jadi besok kalau ada private coaching seperti ini ya teman-teman, Anda harus undang 3 orang di pertemuan. Atau kalau ada Zoom pagi, Zoom siang, Zoom sore, Anda bisa lakukan ajak orang untuk ikut Zoom. Ya. Jadi kita ada parameter bisnisnya. Presentasi 10 kali dan mendapat 10 jawaban ya. Seperti itu. Oke, next. Goal hasil sama dengan income RP 5 juta per bulan. Hitung lebih dahulu harus sponsori berapa orang untuk income 5 juta. Misalnya sponsor 5 orang. Nah, goal kerja, ya kita harus presentasi 30 kali per bulan. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada cerita. Teman-teman bisa bayangkan gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas. Nah, pertanyaan adalah gimana memasukkan gajah ke dalam kulkas? Silakan bantu jawab. Yang jawabannya benar dapat pulsa 20.000 dari saya. Silakan tulis di kolom komentar. Gimana? Pertanyaannya adalah gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Silakan bantu jawab. Yang benar nanti saya kasih pulsa 20.000. Ada yang mau jawab? Pertanyaan adalah, gimana memasukkan gajah ke dalam kulkas? Silakan yang bisa jawab. Dipotong-potong, Pak, baru dimasukin kulkas. Ya, belum benar. Masih belum benar. Silakan yang lain. Cari dulu gajahnya, buka kulkas, masukin, tutup.
Belum benar. Buka kulkasnya, masukin gajah, tutup kulkasnya. Belum benar. Ayo kurang dikit ini, Pak Abi. IDW gedang sayang. Kakinya ditekuk dulu, kepala dan belalainya ditekuk, dan badannya digulung menjadi kecil. Belum Udah benar. pernah dengar tapi lupa, Pak. Ya. Ayo, dapat pulsa 20.000. Ya. Pulsa 20.000. Jangan dilihat pulsanya, tapi dilihat Anda aktifnya. Ada lagi yang mau ikut jawab? Kita cek di online. Gambar gajahnya dulu, Pak. Baru masukin kulkas. Kurang, belum benar lagi. Ayo. Gajah disulap menjadi. Gajah disulap menjadi kecil baru dimasukkan ke kulkas. Belum benar. Dicari gajahnya, dipotong-potong, Pak. Terus? Dimasukin kulkas. Ya, benar itu, baru benar. Jadi teman-teman, cara memasukkan gajah ke dalam kulkas adalah temukan dulu gajahnya. Gajahnya udah temukan belum? Terus dipotong-potong gajahnya itu, baru dimasukkan kulkas. Sama, seperti impian. Impian Anda berapa? Oh, saya pengen penghasilan 10 juta per bulan. Nah, 10 juta per bulan itu dibagi berapa hari kerja? 30 hari kerja. Berarti Anda harus mendapatkan uang minimal 300 sampai 350.000 per hari. Nah, caranya gimana? Caranya ya Anda bisa membangun jaringan. Ya. Flash out. Ingat di bisnis kita teman-teman, per hari kita punya penghasilan 1.500.000. Hanya modal 350.000, teman-teman bisa menghasilkan 1.500.000. Nah, itu target. Nah, kembalikan lagi ke bisnisnya teman-teman gitu. Karena penghasilan Anda pengen 10 juta, maka per hari minimal Anda harus dapat uang 350.000. Nah, 350.000 itu bisa Anda jualan sendiri atau bersama tim, atau Anda sambil jualan, sambil membangun tim. Itu yang benar. Seperti itu. Oke. Jadi yang benar tadi Bu Septiana ya. Jadi temukan dulu gajahnya, dipotong-potong, baru dimasukkan kulkas. Oke. Kita lanjut. Lanjut, Mas. When making plans, think big. When making progress, think small. Ya. Jadi ketika kita membuat rencana, berpikirlah yang besar. Tapi ketika kita membuat progres, kemajuan, pekerjaan, berpikirlah yang kecil. Ya. Lakukan step demi tahap. Seperti itu. Next. Dengan memecah goal besar menjadi goal kecil, yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Oke, next. Ya. Oke, next, Mas. Nah, ini contohnya, teman-teman harus naik peringkatnya ya. Dari Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond ya. Itu peringkatnya. Anda harus tapak-tapaki. Oke, next. Nah, dari core, Anda menjadi core leader, top leader, baru Anda freedom. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini Anda bisa bagaimana membangun sistem, ya, paket video dan all about system. Nah, nanti Anda bisa hubungi CS di 08232 81127.
Jadi kita akan kupas tuntas gimana caranya tentang sebuah sistem, membangun sistem lebih lanjut ya. Oke, next. Jadi kita harus temukan goal jangka panjang, menetapkan arah. Nah, kayak saya tadi itu goal ya panjang, goal jangka panjang saya punya perusahaan nanti bisa TBK terbuka ya. Saya jual saham dan disitulah saya bisa share bahkan ke leader-leader atau ke umum untuk beli saham. Itu goal jangka panjang. Goal jangka menengah apa? Yang tadi itu tanggal 28 Oktober 2023 saya akan melakukan yang namanya grand launching ibaratnya. Saya mau hadirkan pabrik-pabrik, pendukung, artis, terus saya mau bagikan 1 rumah mewah, 5 Pajero Sport, nah, itu targetnya. Goal jangka pendek ya Januari saya mentargetkan omset 1 M Januari 2023. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini goal jangka panjang 3 bulan sampai 1 tahun, goal jangka menengah 1 sampai 3 tahun, 3 bulan ya. Goal jangka pendek 1 minggu sampai 1 bulan. Oke, next. Nah, ini ada bukunya The 12 Weeks Year ya. Get more done in 12 weeks than other do in 12 months. Pekerjaan setahun diselesaikan dalam waktu 3 bulan saja. Oke, next. Nah, ini ya, teman-teman. Tahunannya 12 bulan, produktivitas kerjanya 3 bulan, seperti itu. Nah, jadi kita harus ngebut, seperti itu. Oke, next. Nah, ini goal jangka panjang, goal jangka menengah 4 minggu ya. Ini jangka pendek. Oke, next. Nah, goal jangka panjang 3 bulan, peringkat dengan income 10 juta per bulan, goal jangka menengah 1 bulan, sponsor 8 RP, income 5 juta, jual 15 tiket seminar, presentasi 30 kali. Goal jangka pendek 1 minggu, sponsori 2 rekrut pribadi, income 2 juta, jual 4 tiket seminar, presentasi 10 kali. Seperti itu. Oke, next. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus fokus ke goal jangka pendek. Seminggu, tiap hari demi hari. Gitu. Kira-kira teman-teman yang malam hari ini hadir, besok hari Sabtu sudah punya jadwal nggak ketemu orang? Sudah punya jadwal nggak telepon orang? Sudah punya jadwal nggak follow up orang? Yuk. Udah, Pak. Sudah. Yang lain? Jadi kalau teman-teman besok aja belum punya jadwal, jangan berharap bisnisnya bisa besar, ya. Kalau teman-teman tanya Pak Rudi besok jadwalnya apa? Besok jam 8 saya sudah harus janjian sama orang karena jam 9 saya jemput teman ketemu di pinggir tol ya jam 9. Ya, jam 10 saya harus sampai Tangerang ya. Tangerang. Nah, itu nanti saya ketemu beliau hampir 2 jam, jam 12, balik jam 1, saya sudah harus ketemu orang lagi. Ya. Nah, terus jam 3, saya nanti ada telepon beberapa orang. Dari jam 3 sampai jam 5. Ya. Bahkan nanti besoknya habis maghrib, saya sudah juga ada jadwal. Nah, seperti hari ini pun teman-teman, setelah saya acara Zoom, ini saya langsung ke Depok. Bayangin teman-teman, malam-malam saya harus ke Depok. Tadi saya sudah ngomong istri saya, temani saya ya ke Depok. Karena ini penting. Gitu. Saya ajak istri saya. Nah, makanya teman-teman, besok Sabtu
Apakah Anda sudah punya jadwal atau belum? Kalau belum, ayo segera bertobatlah, buat jadwal. Gitu. Karena kalau Anda besok nggak punya jadwal, Anda hanya rebahan di rumah, Anda nggak mau presentasi, ya mohon maaf, bisnis Anda tidak akan kemana-mana. Gitu. Oke, next. Nah, konsultasi tentang goal setting. Ya, buat teman-teman yang pengen serius membangun bisnisnya, bisa hubungi CS. Nanti buat jadwal dengan saya, gimana caranya buat goal setting. Konsultasi sama saya langsung. Karena ini harus private. Maksudnya private, benar-benar private, hanya berdua. Tidak boleh lebih dari 2-3 orang, nggak boleh. Kenapa? Karena ini menyangkut strategi. Seperti itu. Oke, next. Nah, formulir konsultasi ada, silakan nanti diisi ya. Seperti apa formulirnya, Mas? Next. Nah, ini formulirnya ya. Ini nanti Anda cukup bawa ini aja, konsultasi sama saya. Apa aja nanti bisa Anda zoom, Anda bisa screenshot ya di layar. 7 core, presentasi minimal 15 kali per bulan, menggunakan produk secara rutin, melayani minimal 5 pelanggan, membaca buku yang direkomendasikan, ya, mendengarkan, menonton minimal 1 audio video, hadir di setiap pertemuan, menjadi pemain kelompok yang baik, seperti ini. Nah, ini nanti goal jangka panjangnya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, di goal jangka menengah itu di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Berapa kira-kira rekrut pribadi, berapa aplikasi yang masuk, berapa kali Anda ikut seminar, berapa kali Anda ikut program training, ya. Apakah Anda sudah 15 kali planner itu, presentasi ya, sebagainya. Ini formnya, teman-teman. Ini bisa Anda cetak, Anda bagi-bagikan ke member Anda yang aktif. Nah, mereka nanti kalau konsultasi ya sudah, lihat ini aja. Papan core checklist namanya. Silakan bisa Anda screenshot ya. Atau kalau nanti teman-teman ikut grup WhatsApp private coaching, materi ini saya kirimkan. Oke, next, Mas. Nah, ini ada formnya juga ya. Silakan ditulis. Karena ini nanti konsultasinya per minggu. Gitu. Oke, next. Nah, ini formulir kedalaman ya. Kita minimal harus punya 10 level kedalaman. Seperti itu. Oke, next. Ini presentasi checklist. Berapa kali presentasi, rekrut pribadi berapa, aplikasi baru berapa, seminar, ya seperti ini. Oke, next. Ini contohnya ya. Presentasinya 40 kali sebulan, per minggu berarti 10 kali. Nah, seperti itu. Oke, next. Mengapa goalnya 12 penting buat Anda? Oke, next. Anda harus kerjakan HPA, High Pay of Area. High Pay. Orang yang dibayar tinggi, maka areanya akan sangat luas. Nah, lanjut, Mas. Nah, prinsip dari SPB adalah mulai dari nol. Jadi Anda jangan takut memulai bisnis mulai dari nol. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang merasa jumawa ya, merasa dia sudah Royal Crown, merasa sudah Crown, mereka nggak mau belajar. Mereka tidak mau membina timnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya bisnisnya akan rontok. Nah, seperti itu. Bahkan banyak sekali yang peringkatnya Crown, Royal Crown, mereka nggak punya
income. Itu banyak sekali. Istilahnya pangkat jenderal, gaji kopral, istilahnya seperti itu. Oke, next. Dalam goal setting, komitmen adalah harga mati. Jadi, Anda mau penghasilan berapa, itu adalah harga mati. Kalau Anda belum mencapai itu, minggu berikutnya Anda harus kejar. Ya. Oke, next. Komitmen adalah keterikatan secara intelektual dan emosi pada serangkaian tindakan. Ya. Jadi sebuah komitmen itu adalah keterikatan secara intelektual dan emosi pada serangkaian tindakan. Jadi komitmen Anda itu apa? Jadi contohnya bisnis saya mau tumbuh 10 kali lipat. Nah, apa yang harus Anda lakukan ya? Anda harus membuat jadwal. Jadwal harian, jadwal mingguan, jadwal bulanan, jadwal 3 bulanan, jadwal 6 bulan, jadwal setahun. Kalau di perusahaan lama saya ya teman-teman, waktu acara anniversary yang kedua contohnya, saya sudah cerita, anniversary yang ketiga besok di kota A. Jadi kita udah fokus nih, 1 tahun ini kita akan kemana? Gitu. Nah, kayak saya sekarang bangun perusahaan baru nih. Target saya grand launching tanggal 28 Oktober 2023 di Nusa Dua Bali. Nah, itu komitmen. Ya. Nah, makanya teman-teman kira-kira ibaratnya Anda itu mau mendapatkan 10 juta, 20 juta itu kapan? Nah, kalau saya sudah komitmen tanggal 28 Oktober 2023 kita akan mengadakan grand launching di Nusa Dua Bali. Undangannya berapa? 1.000 orang. Nah, itulah komitmen. Dan saya emosi. Saya akan mengulang sejarah lagi. Nah, itulah emosi saya. Emosi yang positif. Ya, bukan karena saya harus mulai dari nol lagi, saya tersakiti, oh enggak apa-apa. Kita mulai dari nol, malah lebih bagus. Kenapa? Karena kita restart lagi. Seperti itu. Oke, next. Jadi logika itu harus lebih besar daripada emosi. Biar kita tidak baperan. Ya. Contohnya, wah Pak Rudi kok meninggalkan perusahaan lama? Ya secara logika kalau saya di perusahaan lama, saya sudah tidak berkembang, bisnisnya sudah nggak sehat, ya sudah, saya tinggalkan. Gitu loh. Ya kalau secara emosi ya memang saya sangat disayangkan, saya membangun perusahaan 6 tahun, membesarkan ibaratnya, dari garasi sampai punya kantor, dari member 2, 3 sampai puluhan ribu. Tapi kita kembali lagi ke logika itu loh. Karena itu namanya bisnis. Ya, bisnis itu nggak boleh baper. Seperti itu. Oke, next. Jadi semakin komitmen Anda besar naik, maka tanggung jawabnya juga akan besar atau naik. Next. Level komitmen adalah I will try, I will do my best, I will do whatever it takes, consider it is done. Ya. Jadi kalau di awal itu Anda hanya baru saya akan coba, I will try. Naik lagi, saya akan melakukan yang terbaik. Nah, yang ketiga, saya akan melakukan apapun yang akan terjadi. Jadi bisa jadi saya harus memulai bisnis baru lagi, membangun perusahaan baru lagi. Kenapa? Karena saya akan dapat bisnis yang besar lagi, lebih besar lagi. Consider it is done ya. Saya harus memilih dan saya harus lakukan. Ya kalau dibilang membangun bisnis baru capek ya capek.
Kayak saya kemarin dari Jakarta ke Tulungagung lah, bawa mobil, nyetir sendiri, ninggalkan anak, ninggalkan istri, ya, hampir seminggu di Jawa Timur. Tapi itu saya yakin komitmen saya besar. Saya yakin Jawa Timur akan besar, gitu loh. Dan itu komitmen saya. Nah, taruhlah sekarang timnya belum besar, ya itu cuma apa ya, menunggu waktu aja. Kita nanti pasti akan ketemu orang-orang yang sefrekuensi itu. Itulah bukti komitmen. Ya, nggak semua orang punya komitmen yang kuat untuk mencapai suksesnya. Itu. Oke, next. Jangan sampai kegagalan mencapai goal menjadi kebiasaan. Kalau saya nggak pernah mau gagal, teman-teman. Saya harus berhasil. Seperti itu. Oke, next. Ada goal, ada perjuangan, ada tujuan, ya kita harus berjuang. Kayak saya malam hari ini, setelah saya private Zoom ini, setengah 9 ini saya langsung ke Depok. Saya harus berjuang. Sampai Depok mungkin 1 jam, setengah 10, ngobrol-ngobrol, balik lagi ke rumah, sejam lagi, bisa jadi jam setengah 12, baru nyampe Bekasi lagi. Ya sudah, itu perjuangan saya, teman-teman. Itu. Oke, next. Taruh impian Anda pada goal Anda. Next. Fokus pada impian, bukan pada proses. Impiannya apa? Saya ingin punya omset 15 miliar. Ya sudah, saya lakukan prosesnya. Saya harus presentasi ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, offline. Saya harus besok ketemu, dari jam 8 sudah siap-siap ke Tangerang, setelah itu saya balik ke Bekasi, sudah ada janji lagi, sampai sore, bahkan sampai malam, saya juga sudah ada jadwal lagi, telepon beberapa orang. Ya sudah, itu prosesnya, teman-teman. Next. Tempel pengingat di mana-mana. Kalau perlu tempel, target Anda itu berapa? Kalau saya target saya 15 miliar saya tempel tuh di tembok. Saya buat print, saya tempel di tembok. Itu baru saya buat satu, besok saya mau buat lagi, tak tempel di rumah saya juga 15 miliar. Itu. Oke, next. Beri imbalan kecil pada diri Anda. Jadi kalau Anda mencapai, contohnya saya kemarin melakukan presentasi. Besok Minggu saya mau ngajak anak istri saya berenang, contohnya. Itu imbalan buat diri saya. Kenapa? Karena saya sudah 3 minggu keluar kota, presentasi, lobi sana, lobi sini. Saya pulang, ya saya pengen memberi imbalan ke diri saya, bukan hanya saya sendiri, keluarga saya mau ngajak mereka berenang. Nah, itu kecil kan, hanya berenang. Tapi ya, kalau buat saya itu sesuatu hal yang menyenangkan, imbalan yang memang saya inginkan, seperti itu. Next. Ciptakan motivasi eksternal dari luar, ya. Saya mau bagian orang tua saya mau buat pondok pesantren, nah itu motivasi eksternal dari luar, seperti itu. Next. Jangan menyerah sebelum bel berbunyi, ya. Jadi pastikan teman-teman Anda jangan menyerah sebelum bel berbunyi. Fokus terus. Oke, itu aja teman-teman mungkin materi kita. Karena sebenarnya masih ada beberapa slide ya. Tapi karena berhubung saya akan pergi jam 8:30 ini, maka materinya saya cukupkan sekian. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan atau insight yang teman-teman dapatkan, boleh sharing malam hari ini. Mas admin, barangkali ada iklan yang mau disampaikan ke teman-teman, boleh di-share.
Hasril Chan, extraordinary, Coach Mr. Rudi. His knowledge is very useful. Thank you, brother. Ini Pak Hasril adalah guru saya juga. Thank you, guru. Anto Rimba, mantap ilmunya. Oke, terima kasih, Anto Rimba. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya, teman-teman, malam hari ini. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Sukses buat Anda, dan tahun 2023 adalah tahun kemenangan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.